mereka itu dalam kehidupan sehari-hari itu sering mencuri punya masyarakat, Hmm. sering kehilangan punya masyarakat ketika ditelusuri orang pengungsi. Dan orang pengungsi ini sering banget melarikan diri, Bang. Begitu, Bang Rudi. Nah, akhirnya Iya. kali ini masyarakat masyarakat Aceh dan pemerintah Aceh sudah benar-benar kewalahan sekali menghadapi orang Rohingya ini. Ini pengungsi-pengungsi dari Rohingya. Kita dengar dulu ya. Alasan kenapa warga Aceh menolak pengungsi Rohingya dari 14 November hingga 16 November 2023, tiga wilayah di Provinsi Aceh yaitu Kabupaten Pidi, Aceh Utara, dan Bire yang kedatangan sejumlah pengungsi Rohingya. Jumlah pengungsi Rohingya yang tiba di tiga wilayah itu diperkirakan mencapai 500 orang. Namun kedatangan pengungsi Rohingya kali ini mendapat penolakan dari warga Aceh. Padahal pengungsi Rohingya yang sebagian besar terdiri dari anak-anak dan perempuan itu dalam kondisi memprihatinkan. Alasan warga Aceh menolak pengungsi Rohingya karena sebelumnya setelah ditampung baik-baik, kehadiran mereka kerap bikin masalah. Ya, itulah menurut Abang IBR HMCHLI N, ya kan. Jadi katanya mereka ini sudah ditampung terus kerap bikin masalah. Alih-alih mendatangkan kebaikannya. Makanya saya kadang heran lihat kita ini. Wow, yang di sana kasihan anak-anaknya, kasihan ini enggak kasihan lagi kawan. Bikin masalah ini. Takutnya saya Turki kan juga tidak menerima pengungsi Palestina. Arab Saudi dan sekitar-sekitar Mesir enggak mau juga menerima kawan. Karena takutnya bikin masalah. Dikira pengungsi rupanya Hamas kan kawan-kawan. Ya, kadang aku kasihan kawan. Yang di depan mata mereka enggak mau kasihan. Yang jauh-jauh, oh kasihan anak-anak, kasihan nih. Padahal itu anak-anak juga ada kawan. Bok ya diterima, kan gitu ya. Sama dengan orang-orang apa? Kalau kalian lihat Italia kemarin, mereka menemukan orang terdampar dari Libya, ditolong kan. Enggak ada disuruh pergi kawan. Pertanyaannya, kenapa orang-orang itu tidak disuruh pergi di negara-negara Kristen? Malah dibiarkan. Padahal mereka juga ada yang bikin masalah ya. Kayak yang pernah kita tontonkan itu ada orang sedang memberitakan Injil di tengah jalan. Datang si bapak yang berpintar bahasa Arab itu kan. Di bal-balinya kawan. Yang orang bule asli kan. Akhirnya dia ditangkap. Tapi kan hebatnya orang-orang orang bule ini yang karena banyakan Kristen ini. Pikiran mereka kan itu per individu. Ya. Bukan generalisir ya. Makanya ketika ada ya demo-demo ya kan mereka buat kerusuhan kayak di Paris atau apa kemarinnya. Orang bule itu enggak ambil pusing lah itu kan hak dia katanya kan. Coba di Indonesia dibuat gitu. Aduh enggak ngerti lagi kita. Sedangkan enggak ada buat seperti itu. Sudah diusir apalagi berbuat seperti itu ya. Kata abang tadi loh. Saya enggak tahu kebenaran berita itu ya atau enggak. Ya kasihan sekali ya. Tapi apa boleh buat lah. Ya. Karena di Indonesia pun mereka ini siapa yang mau ngasih makan. Ya. Banyak kejadian-kejadian seperti ini yang sangat memprihatinkan ya. Maka mereka kadang kabur. Setelah kabur mereka meminta kerja ya di mana-mana. Ya kayak kita juga di luar negeri kan gitu dilindungi oleh mereka yang ada sukses atau bagaimana ya. Ada yang kasihan lah. Sekarang mereka dikasih bahan makanan disuruh pergi. Kemana lagi orang itu pergi? Ke Australia itu negara kafir ya. Jadi kawan-kawan, pernyataan dari Bapak tadi mengatakan bahwa orang-orang itu diusir karena bikin masalah. Memang betul kita lihat kalau kita udahlah kalian baca-baca berita, searching-searching. Ya di mana ada orang-orang seperti ini pasti bikin masalah kawan. Dengan Buddha, dengan Hindu, kelahi dengan Kristen, dengan orang-orang tak beragama. Saya heran kadang kawan. Kenapa di mana ada orang ini kawan, asal sudah banyak sedikit, kerjanya bikin rusuh aja. Enggak ngerti saya kawan-kawannya. Saya enggak sebutkan agama loh, orang saya bilang bukan orang itu. Orang-orang ini entah orang apa aja. Orang-orang yang sifatnya dibaik-baiki tapi melonjak ya.
Dia kalau masih orang itu 3 orang, 4 orang, 5 orang, dia masih patuh-patuh, masih baik-baik. Tapi kalau udah ratusan orang, jangan lagi kawan. Negara itu kayak negara milik bapak dia kawan. Ya, tapi ya sudahlah, itu memang falsafah hidup orang. Ketika kita kecil, ya kita patuh-patuh, begitu agak bisa dikit punya tenaga, ribakon. Nah, halo Hijrah, selamat malam, silakan Pak. Selamat malam, salam Bang Rudi. Malam, salam, silakan. Oke, langsung saja mengenai judul yang Bang Rudi sampaikan mengenai apa namanya itu? Lupa saya. Yang pengungsi Rohingya. Betul, mengenai Di Aceh. pengungsi Rohingya. Iya. Iya. Nah, kenapa masyarakat Aceh tidak menerima pengungsi Rohingya? Alasan yang pertama, Bang, karena sangat sering sekali pengungsi Rohingya itu melakukan kesalahan yang sangat fatal di Aceh, Bang. Contoh? Contohnya mereka pernah memperkosa salah satu anak, ya. Mereka keluar dari camp dan memperkosa perempuan Aceh. Dan itu adalah masih anak kecil lagi, masih kecil. Dan sempat dibawa Ada ke kantor polisi. tanya. Ada Bang beritanya. Saya dapat. Belum lagi mereka melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Sangat banyak. Di dalam camp pengungsian mereka pacaran. Waktu itu saya masih di Aceh. Kan mereka selalu katanya terdampar ke Aceh. Saya sering berkata kepada teman-teman waktu itu saya masih di Aceh, masih beragama Islam. Saya berkata begini, Bang Rudi. Apakah memang benar mereka ini terdampar atau memang sengaja mereka pergi ke Aceh? Karena dalam setahun bisa 3 kali mereka terdampar ke Aceh. Dan diperlakukan oleh masyarakat Aceh dengan cara yang sangat baik, Bang. Dikasih makan, dikasih tempat tinggal, dikasih pakaian. Dibikinkan tempat untuk mereka berteduh. Tetapi mereka itu dalam kehidupan sehari-hari itu sering mencuri punya masyarakat. Sering kehilangan punya masyarakat ketika ditelusuri orang pengungsi. Dan orang pengungsi ini sering banget melarikan diri, Bang. Nah, ini Bang Rudi. Alasannya kenapa hari-hari ini masyarakat Aceh benar-benar menolak mengungsi Rohingya. Dulu apakah masyarakat Aceh menolak? Tidak, Bang Rudi. Masyarakat Aceh dulu tidak menolak. Diterima. Karena bukan kali ini pertama Rohingya masuk ke Aceh. Dari 1 tahun bisa 2-3 kali. Dan sangat banyak. Dan kali ini itu seperti sudah ada yang membimbing mereka. Di daerah saya, Kabupaten Birun. Terus di daerah Sabang, Bang Rudi. Di Lok Sumawe. 3 tempat kali ini. Daerah saya Gandapura. Di Gandapura, yang pertama sekali kan di Gandapura, daerah Birun. Yang kedua Malang, di Sabang. Lalu mereka semuanya disatukan, dibawa ke Lok Sumawe. Begitu Bang Rudi. Nah akhirnya kali ini masyarakat Aceh dan pemerintah Aceh sudah benar-benar kewalahan sekali menghadapi orang Rohingya ini. Lalu kita kembali lagi. Kenapa tidak ada orang yang teriak ini orang yang seiman, orang yang seagama, orang yang seakidah? Nah, kenapa tidak ada orang yang teriak begitu dan kenapa tidak ada orang yang mengajak untuk kumpulkan donasi kepada orang Rohingya? Bukankah orang Rohingya juga Muslim? Benar. Bahkan di pengungsian mereka juga melaksanakan sholat dan imamnya dari golongan mereka sendiri. Nah, lalu kenapa tidak ada orang yang menggalang donasi? Nah, ini pemikiran saya, Bang Rudi, ya. Kenapa tidak ada yang menggalang donasi? Karena pertama sekali terjadi konflik Rohingya di daerah Myanmar itu bukan dengan Israel, Bang Rudi. Seandainya konflik Rohingya dengan Israel itu semuanya akan galang dana, akan galang donasi. Tetapi karena konflik mereka dengan orang Buddha di sana, ya, sehingga tidak ada yang mau menggalang donasi. Kebencian teman-teman ini hanya dengan satu golongan, dengan Israel. Makanya setiap kali kita melihat mereka berdoa untuk mengutuk Israel.
Apakah doa orang yang Hmm. beriman dalam doanya mengutuk? Kan tidak seperti itu doa orang beriman. Hmm. Begitu Bang Rudi. Oke. Ya, jadi Nah, apakah mereka tidak bisa sebentar? Apakah mereka tidak bisa kena hukum cambuk di Aceh atau nggak bisa ya karena mereka belum warga negara Indonesia ya? eh, tidak bisa Bang. Tidak Hmm. bisa. Sekalipun di Aceh itu kan hukum syariatnya sangat sangat kuat ya. Nah, ketetapan-ketetapan Oke. Islamnya, hukum-hukum Islam itu sangat kuat di Aceh. Tapi tidak bisa mereka terapkan syariat Islam kepada orang Rohingya, istilahnya cambuk atau dibawa kantor polisi sebentar diproses, habis itu mereka dipulangkan lagi, kembali lagi. Nah hari-hari ini Bang Oke, Rudi sangat yang sangat gempar di lanjut. Aceh tahu apa? Yang sangat gempar Apa? itulah ada seorang gadis, namanya gadisnya Hmm. Zubaidah. Dia jadi artis Hmm. TikTok sekarang Bang Rudi. Wis, kok bisa? Kenapa? Zubaidah. Nah, di antara sekian sekian banyak pengungsi Rohingya, Zubaidah inilah yang paling cantik. Dia pakai Oh. pakaiannya bagus ya, kulitnya cantik, diperlihatkan oleh masyarakat Aceh. Itu bagi saya itu memalukan sekali ya. Kok dijadikan sudah seperti artis. Di satu sisi mereka Hmm. tolak, di satu sisi mereka anak satu ini diangkat-angkat istilahnya. Hmm. Nah, itu beredar di TikTok, Bang. Hmm. Nah, lalu tadi saya mendengar Bang Rudi berbicara tentang sumpah, sumpah ya. Hmm. Itu Tuhan mereka saja bersumpah Bang Rudi, fala uqsimu birabbil masyriqi wal maghrib inna laqadirun. Maka aku Hmm. bersumpah dengan Tuhan yang memiliki timur dan barat. Sesungguhnya kami benar-benar maha Hmm. kuasa. Masa Allah Hmm. bersumpah Bang Rudi dalam surat Al-Ma'arij ayat Hmm. 40. Hmm. Surat Al-Ma'arij ayat 40. Allah bersumpah dengan Tuhan yang memiliki timur dan barat. Coba Bang Rudi. Allah bersumpah dengan Tuhan yang memiliki timur dan barat. Bang Rudi bisa jelaskan kepada saya Al-Quran itu perkataan Allah. Allah bersumpah. Mungkin mungkin tak terjemahan bahasa Indonesianya yang keliru enggak? Enggak ada. Bahkan ada Kayak ayat karena Al-Quran. kata Ah, karena kata Zulkifli terjemahan itu kan karya tulis daripada Kemenak dan itu bisa menyesatkan. Kan sering mereka terus bilang, apa bukan? betul. Yang mana Terus tahu kita salah minta salah terjemahkan. Terus kita Hmm. mintalah sama Zulkifli, yang benar yang mana ayat baca Arabnya, misalnya Hmm. nih ya Bang Rudi ya, saya baca Arabnya. Hmm. Fala uksimu bi Rabbi. Rabbi di sini Bang Rudi Tuhan. Masyriki Hmm. wal maghrib, yang memiliki timur dan barat. Inna Hmm. laqadirun. Dia benar-benar maha kuasa. Kami benar-benar maha kuasa. Nah, kalau memang si Zulkifli itu tidak terima arti daripada ayat ini, coba dia suruh dia terjemahkan Bang Rudi. Yang benar yang Hmm. bagaimana terjemahannya. Nah, inilah kesalahan saudara kita, teman-teman itu, seperti Bang Rudi Atau bilang itu udah begini-begini. liar. Begini-begini. Kan timur dan barat. Mungkin yang Ya, dimaksud itu adalah penguasa selatan dan utara. Maka dia bersumpah atas nama penguasa timur dan barat. Begitu atau gimana? bisa. Kalau kita pikirkan dengan pikiran kita bisa juga seperti itu kan. Tapi Hmm. secara tidak langsung, apakah Tuhan Tuhan itu masih mengakui Tuhannya, masih mengakui penguasa-penguasa yang lain? Adalah, kan dibilangnya jangan memaki sesembahan orang lain. Betul. Tapi kalau ini kan jelas Bang Rudi, Tuhan dikatakan. Seperti di Ya ayat pula yang ya. lain. Aku Hmm. bersumpah demi matahari. Coba. Aku bersumpah demi matahari, demi bulan. Itu bagaimana? Hmm. Ya, bagaimanalah nanti kita tanya sama Sinandar tanggal 25. Nah, tanyakan sama Sinandar. Jadi begitu Bang Rudi ya. Hmm. Pandangan saya mengenai Rohingya. Jadi banyak orang luar Aceh berkata bahwa orang Aceh itu tidak memiliki belas kasihan karena tidak menerima Rohingya. Nah, kebetulan saya Hmm. orang Aceh. Saya waktu itu juga masih beragama Islam. Dan sampai hari Hmm. ini juga saya melihat kenapa Rohingya baru kali ini Bang Rudi ditolak Rohingya, baru kali ini. Tetapi Hmm. sebelum ditolak Bang Rudi, mereka ditampung. Bahkan Hmm. bahkan
supaya Rohingya tidak mendarat di Gandapura, Kabupaten Biren, Bang Rudi, masyarakat Aceh sudah memberikan bantuan duluan kepada orang Rohingya. Sudah diberikan beras, sudah diberikan minyak. Bantuan itu semua mereka buang ke laut, Bang Rudi. Kenapa? Nah, kita tidak tahu. Mereka tidak mau di laut, mereka mau turun di Aceh. Sebelum mereka turun, Bang Rudi, berlabuh, mereka sudah dikasih dulu sembako. Kali ini sembakonya dibuang. Bahkan ada ketika diwawancarai, saya cari videonya sudah hilang ya. Saya lupa download. Beberapa waktu yang lalu diwawancarai, ada beberapa pemuda. Sudah berapa lama kamu di laut? Sudah seminggu kami tidak makan, tidak minum katanya. Masuk akal kah? Sudah seminggu tidak makan, tidak minum, tetapi masih segar bugar. Yeah. Jadi Mungkin Bang dia Rudi, sambil bertapa, bersemedi. Benar. Jadi Bang Rudi, kali ini masyarakat Aceh itu benar-benar kewalahan dengan sifat-sifat orang Rohingya yang tidak mau berterima kasih. Kalau Bang Rudi lihat di TikTok, hari ini khususnya orang Rohingya itu di Malaysia lagi menuntut pemerintah Malaysia untuk memberikan hak tanah kepada mereka. Ush. Ngeri yang mana mau Rohingya, Malaysia? Mana mau Malaysia? Ya sempit negaranya itu sekecil itu. Jadi yang paling lucu Bang Rudi ya, seperti Bang Rudi bilang tadi, kenapa negara-negara Arab yang mayoritas pengungsi ini tidak lari ke negara Arab, ke negara yang mayoritas Islam, selalu larinya ke Barat, ke orang kafir, minta bantuan sama orang kafir dihujat. Menuruti hukum orang kafir, begitu sudah banyak, orang kafirnya harus menuruti hukum dia. Pertamanya sebelum mereka banyak, nurut sama hukum orang kafir. Begitu mereka sudah banyak, orang kafir harus nurut dia, walaupun tinggal di rumah orang kafir. Iya. Kayak di Denmark begitu, itu ya. Waktu dilarang jilbab itu mereka protes semua kan. Dulu kan nggak mereka protes. Iya. Di Prancis kan pernah patung setelah mereka jadi banyak, patung kan dibongkar semua sama mereka. Pernah kejadian. Apakah ketika mereka sedikit mereka berani seperti itu? Tidak, Bang Rudi, sangat toleransi. Begitu sudah banyak. Nah, kembali mereka menunjukkan yang punya rumah harus ikut gaya mereka. Berarti yang di Bali itu ada juga itu kan kampung mereka, katanya kami toleransi di sini. Takutku nanti mereka banyak hilang juga toleransi kayak di Indonesia kan dulu gitu, Hindu sama Buddha diterima mereka dengan baik. Bisa jadi gitu ya nanti ya. Ya betul Bang Rudi. Di Mentawai ada beberapa tempat di Mentawai, orang Mentawai harus ikut hukum mereka sekarang. Kalau dulu ketika mereka masuk, mereka ikutin. Menunjukkan toleransinya. Kita kan bisa melihat bagaimana ketika hadis ini dibacakan, bagaimana marahnya mereka. Ketika hadis ini dibacakan, bagaimana senangnya mereka. Sekarang kita bisa melihat begini Bang Rudi ya, sebentar lagi. Di di channelnya Dr. Richard Lee ya, ketika yang diundang itu ustadz-ustadz ya, yang diundang Ustadz Felixio, ustadz-ustadz yang lain, itu banyak netizen daripada pihak Muslim memberikan apresiasi kepada Dr. Richard Lee. Mereka sambil takbir, mereka sambil bertasbih, mereka mengatakan bahwa inilah orang yang benar-benar diundang oleh Dr. Richard Lee. Yang jelas, yang cerdas, memberikan edukasi kepada kami masyarakat Muslim, yang damai, yang santun. Begitu satu anak muda Elia yang hadir, dihujat. Elia dihujat, Dr. Richard Lee dihujat. Nah kan sekarang Dr. Richard Lee diisukan mau pindah memeluk Islam. Pindah keyakinan. Itu Bang Rudi. Oke. Gitu aja Pak. Sehat-sehat. Oke, sehat-sehat ya. Salam ya. Bang. Ya, terima kasih Pak. Ya, salam. Sama-sama Pak Hijrah. Ya. Untung kita ketemu sama orang Aceh langsung ya.